Su Chen sebagai putra mahkota dan mengganggu ketertiban pengadilan, motivasi dan mencabut pribadi dan merencanakan pemberontakan secara sembrono. Saya akan segera menggulingkan posisi Anda sebagai putra mahkota dan diturunkan ke status rakyat jelata. Diasingkan ke perbatasan. Tidak ada dekret kekaisaran tanpa niatku. Jangan pernah kembali ke kota kerajaan selama sisa hidup saya. Menggulingkan Yang Mulia putra mahkota. Kami pergi. Anda berjuang sendiri dan jaga diri Anda sendiri. Jangan pergi. Kepalaku sangat sakit. Di mana ini? Saya telah melakukan perjalanan melalui waktu. Ini telah menjadi dunia pahlawan abadi. Putra mahkota Dakian, diasingkan ke perbatasan. Tubuhnya sangat lemah. Apakah Anda mencoba membuat saya mati? Bagaimana dengan fasilitas untuk transmigran? Bagaimana dengan jari emas? Ding mendeteksi host yang cocok. Pengikatan sistem super komprehension sedang berlangsung. Chat saya telah tiba. Paket hadiah pemula sekarang tersedia. Tubuh pedang tertinggi. Ini adalah ki yang benar. Saya sekarang dapat mengolah tubuh pedang tertinggi, cepat atau lambat. Saya akan kembali ke kota kekaisaran lagi, ketika saatnya tiba. Memasuki kota kekaisaran. Dia bukan lagi putra mahkota yang digulingkan, Su Chen. Sebaliknya, pedang abadi Su Chen. Tuan rumah duduk dengan tenang dan menikmati teh. Pahami teknik pedang angin dan awan. Setengah bulan, dia berkultivasi ke tingkat 5 dari Ki Gathering Heaven, kebanggaan kota kerajaan. Hanya itu yang ada. Tubuh pedang tertinggi. Nama itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Teknik pedang angin dan awan dan tubuh pedang tertinggi. Kompatibilitasnya sangat tinggi. Itu dibuat khusus untuk saya. Gerbang manusia rata. Cukup. Kekuatan ini tidak buruk. Kekuatan ini sangat luar biasa. Hanya satu cabang. Mereka benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Teknik pedang angin dan awan benar-benar tangguh. Tanpa sadar, sehari penuh telah berlalu. Siapa yang akan datang saat ini? Dua biji rami. Anda yakin? Apakah putra mahkota yang digulingkan tinggal di sini? Jangan khawatir, saudara Dao. Jelas tidak. Tetap rendah suara Anda. Saudara Dao, bunuh putra mahkota yang digulingkan ini. Bisakah Anda benar-benar mendapatkan 100 tael hadiah perak? Jangan khawatir. Selama kita memenggal kepala putra mahkota yang digulingkan, seumur hidup bebas dari makanan dan pakaian. Anda adalah Su Chen. Siapa Anda? HMPH, dia benar-benar putra mahkota yang digulingkan. Kami di sini untuk membunuhmu. Masuk akal. Dia meregangkan lehernya di atas dirinya sendiri. Siapa yang mengirim Anda? Dia adalah seorang pembunuh. Etika profesional adalah inti kami. Mengambil uang untuk membantu mereka menghindari bencana. Nak, bersiaplah untuk mati. Sempurna. Mari kita lihat bagaimana kultivasinya baru-baru ini berkembang. Di atas. Saudara Dao. Kamu idiot. Mati untukku. Saudara Dao. Bunuh Dao Ge saya. Aku akan melawanmu sampai akhir. Tidak mungkin. Rumor tidak mengatakan demikian. Apakah putra mahkota orang yang tidak berguna yang tidak bisa berkultivasi? Saya tidak pernah menyangka akan diasingkan. Kamu masih menolak untuk membiarkanku pergi. Karena itu masalahnya. Jangan salahkan saya karena melawan. Wang Zhen, apa yang kamu lakukan di sini? Yang mulia, saya akhirnya menemukan Anda. Inilah yang harus dilakukan, cepat bangun. Yang mulia, para pangeran itu, untuk bersaing memperebutkan posisi putra mahkota. Pertempuran begitu intens sehingga intens. Akan ada berita di masa depan. Saya akan segera memberitahu Anda. Hari sudah larut, Yang mulia. Saya bisa kembali ke camp dan lapor. Saya bukan lagi putra mahkota. Mulai sekarang, jangan panggil saya Yang mulia. Panggil saja saya Tuan Su. Ini. Baiklah, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Tuan Su, saya akan pergi sekarang. Berhati-hatilah di jalan. Dia menerobos ke pendirian yayasan hanya dalam waktu setengah bulan. Tubuh pedang benar-benar menentang surga. 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada puncak penguasaan, fondasi dan tulangnya lebih kuat dari pedang. Tulang bawaannya telah menguat beberapa persen. Kaisar mengirim kabar kembali dari perbatasan barat. Itu tentang Su Chen. Surat itu mengatakan bahwa Chen Er telah menetap di perbatasan barat. Mengapa saya merasa tidak dapat dipercaya? Jika Yang Mulia menemukan sesuatu yang mencurigakan, saya meminta seseorang menyelidiki lagi. Setelah itu, setiap berita akan dilaporkan kepada Yang Mulia kapan saja. Dan diberhentikan. Bagaimanapun, dia hanya orang yang tidak berguna di tempat seperti itu. Badai macam apa yang bisa mereka bangkitkan? Tuan rumah memahami langit. Pahami rasa ilahi geng surgawi. Tiangan Divinescence menghususkan diri dalam pertahanan dan pengintaian. Latih ini terlebih dahulu. Jarak dari menguasai teknik serangan utama, indera ilahi iblis duniawi, seharusnya tidak jauh. Dia sekarang telah mencapai puncak pendirian yayasan. Hanya selangkah lagi untuk maju ke alam Yuandan. Tetapi energi spiritual yang dibutuhkan terus meningkat. Bisakah Grand Array pemanggilan roh saya bertahan? Yang mulia, saya di sini. Oh, tidak, Tuan Su sesaat bersemangat. Lupa mengubah alamat saya. Maafkan saya. Tidak masalah apa yang membawa Anda ke sini hari ini. Tuan Su,
Aku akan membawakanmu dendeng sapi. Anda sedikit lebih kurus dari sebelumnya. Saya tidak pernah berkulit putih. Tidak peduli seberapa gelap bintik-bintiknya, itu tidak masalah. Dia secara alami jujur dan jujur. Pasti karena saya kehilangan daya. Dia dikucilkan oleh militer. Kelelahan, penampilan mereka berubah. Baru-baru ini, Anda akan menghadapi bahaya. Liontin Giok ini selalu bersama saya. Itu dapat melindungi Anda sepenuhnya. Liontin Giok ini sangat berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Ambillah. Terima kasih, Tuan Su. Saya mendengar sesuatu baru-baru ini. Tentara mengatakan ada keberadaan putra mahkota. Prajurit juga perlu memperkuat tindakan pencegahan mereka dan untuk mengatur formasi militer. Saya kira, sebuah peristiwa besar akan segera terjadi di Dakian. Kembali. Selamat tinggal, Tuan Su. Mendirikan putra mahkota bukanlah masalah kecil. Dakian kemungkinan akan jatuh ke dalam kekacauan. Fluktuasi energi ini sangat asing. Saya ingin melihat sendiri. Apa sebenarnya Anda? Makam besar ini tidak jauh dari gubuk kecilku. Baru-baru ini, gerakan yang tidak biasa ini sering terjadi. Mungkinkah seseorang mencuri mayat? Siapa itu? Ini ditarik oleh niat membunuhku. Aku di sini untuk membersihkan setelahmu. Gerakannya memancarkan energi pedang. Mungkinkah itu seorang kultivator? Beri saya penjelasan. Jika tidak, Anda akan menjadi abu. Tuan, tunjukkan belas kasihan. Kami adalah penduduk desa terdekat. Pernah dikepung dan dibunuh oleh klan iblis. Tapi kami tidak menyakiti siapapun. Kamu benar-benar ingin membunuh kami. Kita menjadi sisa-sisa jiwa. Ini sudah cukup tragis. Kami jelas tidak memprovokasi siapapun. Namun bahkan jiwa tidak dapat dilestarikan. Kami memiliki lebih banyak orang, jadi kami melawannya sampai akhir. HMPH, kamu hanya meminta kematianmu sendiri. Angsa liar jatuh dalam 18 pola. Tidak ada napas dimanapun. Tolong, Pak, selamatkan saya. Jiwa pengembara ini kecil dan kurus. Mengenakan kemeja tambal, dia tampak seperti jiwa pengembara yang baik. Tuan, saya tidak pernah berpikir untuk bergerak. Saya hanya ingin hidup. Aku tidak berani membunuhmu. Ketika mereka baru saja menerkam mereka. Mengapa Anda tidak bergerak? Aku tidak memiliki dendam atau permusuhan denganmu. Saya tidak ingin mati. Datang ke sini. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Dan melaporkan namanya. Melapor kepada Tuhan. Orang biasanya memanggilku Xiao Wu. Xiao Wu, terima kasih telah menyelamatkanku. Jika Anda tidak keberatan, saya bersedia bekerja seperti binatang beban untuk Anda. Jika Anda tidak menerimanya, dia mungkin tidak punya pilihan selain melakukannya. Mengembara tanpa tujuan. Xiao Wu. Apakah Anda bersedia mengikuti saya? Dengan sukarela, rela. Mulai sekarang, Anda bisa memanggil saya Tuan Su. Terima kasih, Tuan Su. Mulai sekarang, aku akan mengikuti perintah MU. Beritahu saya, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Saya tinggal di halaman terdekat. Tapi dia tidak pernah menyadari apa yang terjadi di sini, di dalam gua ini. Tumpukan itu dipenuhi dengan mayat warga sipil di dekatnya. Biasanya, kita tidak bisa keluar. Malam ini, bulan purnama, dan energi berlimpah. Baru kemudian dia memiliki kekuatan untuk bergerak. Itu tidak benar-benar terdengar seperti kebohongan. Benar saja, ada hal-hal yang dia sembunyikan dariku. Tuan Su, mengapa demikian? Apalagi yang Anda miliki, sembunyikan dari saya. Katakan yang sebenarnya. Jika tidak, aku akan membuatmu menghilang. Tuan Su. Aku memiliki sesuatu yang aku sembunyikan darimu, tapi aku tidak bermaksud menyakitimu. Sebenarnya, aku tidak ingin menyakitimu. Dia melanjutkan. Jauh di dalam gua besar, ada tempat yang sangat aneh. Saya tidak bisa mengatakan dengan jelas. Bagaimana kalau saya membawa Anda untuk melihatnya? Anehnya, indera ilahinya tidak menemukan yang lain. Apakah sulit atau tidak, di dalam gua ini, ada juga surga gua. Xiao Wu, kamu memimpin jalan. Iya. Tuan Su. Orang itu tepat di depan. Dingin di dalamnya. Jelas bukan jiwa pengembara biasa. Saya ingin melihat orang aneh macam apa itu. Menarik. Ada formasi di atas gerbang. Kekuatan spiritual bercampur dengan energi iblis. Pria di dalam. Pasti terhubung dengan kultus iblis. Tuan Su, apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Gerbang batu ini, itu hanya penghalang. Tidak mengherankan. Tempat ini belum pernah ditemukan sebelumnya. Jadi itu karena orang ini. Itu adalah kura-kura yang menyembunyikan kepalanya. Dia tidak berani mengungkapkan dirinya dengan enteng. Xiao Wu, mundur ke sini. Iya. Masuklah denganku, Xiao Wu. Iya. Siapa orang bodoh yang sembrono itu? Lawan tempat tinggal gua saya. Ah. Siapa orang bodoh yang sembrono itu? Lawan tempat tinggal gua saya. Ah. Kalian berdua sangat tidak mengerti. Haha. Tidak, tidak. Itu adalah satu orang, satu jiwa. Hahaha. Tanpa diduga, ternyata itu adalah kacang yang tangguh. Tapi saya adalah leluhur Qian Yuan. Dia sudah berada di puncak panggung Yuan dan... Hahaha, membunuhmu adalah sepotong kue. Anda cepat. Itu akan menjadi jiwa pengembara. Anak.
Anda berani datang ke sini hanya dengan puncak pendirian yayasan. Aku ingin melahapmu. Akan jauh lebih mudah bagiku untuk menerobos. Hanya satu alam jauhnya. Membunuhmu juga tidak sulit. Kecepatan yang begitu cepat. Anak, Anda pantas mati. Saya adalah nenek moyang era Ganyuan. Kapan? Aku telah disakiti oleh junior sepertimu. Hahaha. Ah, lagi. Anda. Keterampilan anak ini. Bagaimana Anda bisa begitu kuat? Anak. Aura Anda. Anda memiliki darah kerajaan. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Anda. Anak yang baik. Anda di sini untuk mati. Anda memiliki darah kerajaan. Aku menelanmu. Karena saya dapat segera ditembus. Hahaha. Hanya itu yang ada. Ah, tidak mungkin. Cambuk saya tidak memiliki kecerdasan. Bagaimana mereka bisa takut? Anak. Pergi ke neraka. Anak. Taktik yang cerdas. Aku tidak akan membunuhmu. Aku bersumpah tidak akan pernah menjadi iblis. Tuan Su, apakah Anda baik-baik saja? Anak. Aku akan mengirimmu segera dalam perjalananmu. Hanya itu yang bisa ditipu. Kekurangan dalam formasi iblisa pada titik koneksi inti formasi. Kabut merah ini. Ini adalah inkarnasi kekuatan spiritual Anda. Bukan saya ingin menggunakannya untuk menjerat saya. Sembunyikan keberadaan Anda. Kabut merah bisa rusak. Anda juga tidak akan mudah. Anak. Jangan sembrono. Bahkan jika dia melihat melalui kelemahan tubuh sejati, jadi apa? Kesenjangan di alam. Tentukan hasilnya lebih awal. Hahaha. Karena Anda tidak percaya, lalu pergi mati. Tuan Su. Anda benar-benar mengalahkan leluhur Ganyuan. Tuan rumah terkunci dalam pertempuran sengit dengan musuh. Hati tergerak. Bangunkan wawasanmu dan lawan surga. Teknik reinkarnasi ini. Menargetkan tubuh jiwa, mampu membimbing jiwa pengembara. Pukul mayat yang belum membusuk untuk menghidupkannya kembali. Xiao Wu. Apakah Anda ingin hidup? Tuan Su, Anda bersungguh-sungguh. Aku akan menanamkan jiwamu yang mengembara ke dalam tubuhnya. Tidak ada keberatan. Saya ingin hidup. Datang. Pergi. Saya. Terima kasih. Terima kasih. Kebaikan Tuan Su yang menyelamatkan nyawa. Aku bisa melahirkanmu. Itu juga bisa membunuhmu. Saya telah mengirim kesadaran ilahi ke dalam tubuh Anda. Seolah-olah menyimpan niat berbahaya. Kematian itu pasti. Tuan Su diyakinkan. Aku, Xiao Wu, tidak akan pernah berani memendam pikiran dua kali. Pembunuhan tuan rumah, penatua Ganyuan. Dapatkan hadiah. Pohon kuno kendaraan Mahayana. Sistem. Pertama kali, hadiah fisik diberikan. Benih ini. Pohon kuno kendaraan Mahayana. Mampu melindungi tanah air. Menghalangi kesengsaraan surgawi. Bahkan bisa menarik binatang ilahi. Lumayan. Cepat dan pergi. Xiao Wu. Pergi ke aula utama untuk berkultivasi. Jangan lari dalam kebingungan. Iya. Orang-orang menjalani seluruh hidup mereka. Pohon Mahayana kuno juga tidak terlihat dimanapun. Tapi saya mendapatkan benih. Tempat ini akan menjadi lebih baik di masa depan. Dan lapor kepada Yang Mulia. Sebuah surat tiba dari perbatasan barat. Ras iblis wilayah barat berkembang lagi. Beraninya mereka menggertak tentara saya. Orang yang tidak berguna itu. Bagaimana kabarnya sekarang? Saya akan menyelidiki situasinya lagi. Begitu sesuatu terjadi, segera laporkan kepada Kaisar. Xiao Wu menyapa Tuan Su. Penampilannya telah pulih dengan cukup baik. Tuan Su. Pengadilan mengirim berita. Ini tentang putra mahkota, bukan? Bagaimana Anda tahu? Ini adalah sesuatu yang baru dikatakan Yang Mulia pagi ini. Jangan khawatir, dia bukan orang luar. Silakan. Putra mahkota. Putra mahkota adalah Putri Ningxian. Ningxian. Ketika dia memegang pedang, mata bersinar terang. Seorang wanita yang tidak pernah ingin kalah. Tuan Su. Ada apa denganmu? Tidak ada salahnya. Wang Zhen, Putri Ningxian menjadi putra mahkota. Di dalam hatimu. Apa pendapat Anda? Tuan Su. Wang Zhen tidak berani berkomentar. Tidak apa-apa. Tempat ini terpencil. Tidak ada orang luar yang mendengar. Anda tidak perlu takut. Sekarang bisa dikatakan. Saya agak penasaran. Putri Ningxian jujur dan berprinsip. Berani berbicara dan bertindak. Dia memiliki sifat seorang kaisar selama bertahun-tahun. Baik budidaya maupun pemerintahan negara rajin. Yang Mulia mengangkatnya sebagai putra mahkota. Saya tidak keberatan. Dikatakan dengan baik. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan mendengar. Saya orang yang lugas. Katakan apapun yang Anda miliki. Anda mungkin berpikir saya salah.
Hukum saya hanya terlibat dalam pembicaraan kosong. Tidak salah. Memasuki rumah untuk mengistirahatkan kakiku. Anda berjalan sepanjang jalan. Posisi putra mahkota itu jatuh ke tangan Ningxian dan kemarahanku tak tertahankan. Apakah sulit atau tidak, kita juga harus menanggung penghinaan ini. 9 tua. Masalah ini diselesaikan. Berteriak sekuat tenaga tidak akan membantu. Masalah ini, kita perlu merencanakan dengan hati-hati. Silakan duduk dulu. Saudara-saudara kekaisaran yang terkasih, saya tidak tahan. Jadi bagaimana jika dia menjadi putra mahkota? Su Chen dulunya adalah putra mahkota. Bukankah itu benar? Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia tidak berhasil naik tahta. Komando kekaisaran, dan telah diproklamirkan ke kerajaan. Apa yang terjadi selanjutnya? Metode. Memang ada satu. Tapi saya membutuhkan kalian semua saudara kerajaan bekerja sama. Sebelumnya, kami memperebutkan posisi putra mahkota, licik dan licik. Tapi kali ini, situasinya berbeda. Saudara, bagaimana menurut Anda, Pastor Kaisar? Ini adalah ketidakpuasan bagi kita semua. Itulah sebabnya Ningxian dijadikan pewaris. Jika Anda ingin menjadikan ayah Kaisar, ubah pikiran Anda. Saya khawatir. Tidak mudah. Lan Ningxian mengundurkan diri. Mudah. Apakah dia memiliki pengaruh di pengadilan? Pejabat mana yang mendengarkannya? Mari kita pikirkan. Jika dia memesan seseorang, itu hanya meminta masalah. Ketika saatnya tiba, tunggu sampai dia tidak memiliki siapapun untuk digunakan. Kami juga secara tidak langsung memenangkan hati para menteri, menimbulkan masalah. Jadi tentang hal ini, dan harus merencanakan dengan hati-hati untuk jangka panjang. Bagaimana mungkin Ningxian datang ke wilayah barat? Bro, ini saya datang. Sudah lama sejak terakhir kali aku lihatnya. Anda telah berkembang pesat. Itu benar. Aku datang jauh-jauh agar kamu lihatnya. Transformasi saya. Bro, Anda menderita. Ningxian ini. Tidak ada yang palsu. Ikatan keluarga lebih tebal dari darah. Jadi beginilah seberapa hangatnya. Kota kekaisaran berjarak 1000 mil dari sini. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Mungkinkah sesuatu terjadi pada ayah, bro? Saya di sini untuk memberitahu Anda, posisi Anda sebagai putra mahkota. Ayah memberikannya kepadaku. Saya di sini bukan untuk pamer. Kami adalah saudara kandung. Ketika saya mengambil alih kekuasaan, dan kamu akan diampuni, biarkan Anda bagi diri dalam pernikahan ini. Saya baik-baik saja di sini. Jauh dari intrik istana. Itu damai dan tenang. Anda baru saja menjadi putra mahkota. Sudah waktunya untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Merencanakan untuk dirinya sendiri. Jangan ragukan saya. Saya melakukan apa yang saya katakan. Saya melakukannya. Karakter saya, Ningxian. Apakah Anda belum tahu? Tentu saja saya percaya Anda. Bro, apakah Anda akan membenci ayah Anda? Jika itu aku akan merasa menyesal. Tapi setiap hari, ada begitu banyak hal yang harus ditangani. Kita harus memahaminya. Saya mengerti. Pastor Kaisar benar. Saya baik-baik saja di sini juga. Bro, saya memberitahu ayah, saya di sini untuk mendapatkan pengalaman. Hari sudah larut. Saya harus pergi. Aku akan datang menemuimu lagi di masa depan. Berhati-hatilah dalam perjalanan. Bro, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini, merusak daerah setempat dan menyebabkan penderitaan. Aku pasti akan membawamu keluar. Ningxian. Semoga keinginan Anda menjadi kenyataan. Adapun saya, dia sudah cukup riang. Keberuntunganmu tidak lebih buruk dariku. Tapi jalan di depan penuh dengan liku-liku. Tapi saya di sini. Anda akan aman. Dilaporkan. Yang mulia, putra mahkota meminta audiensi. Biarkan dia masuk. Iya. Pastor Kaisar. Perjalanan ini. Apa yang Anda peroleh? Putramu telah menyaksikan ikatan kasih sayang manusia. Kehangatan semacam itu. Hal-hal seperti itu jarang terjadi di istana kekaisaran. KN. Baik. KN. Mari kita bicarakan secara rinci. Apa yang Anda inginkan? Itu bisa memuaskan Anda. Pastor Kaisar. Hamba MU. Saya ingin Anda memberi saya satu kesempatan untuk merebut kembali posisi putra mahkota. Anda. Ningxian. Sebagai putra mahkota, dia benar-benar memohon untuknya. Anda bersedia melakukannya. Serahkan posisi putra mahkota kepadanya. Hambamu telah melakukan kesalahan. Tapi saudara laki-laki saya bukan orang seperti itu. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia memiliki bakat untuk memerintah suatu negara. Dia seharusnya tidak membuang waktu di perbatasan barat. Penggulingan putra mahkota sudah diselesaikan. Masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Hamba MU. Kami tidak akan menyerah. Ningxian. Saya telah mengajar putra-putra saya tanpa metode yang tepat. Anda baru saja menjadi putra mahkota. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu? Pastor Kaisar. Chan Er.
Anda benar-benar bertindak untuk anak yang memberontak. Bicaralah kembali kepada saya. Saya berada di bawah tekanan. Dan menjadikan Anda putra mahkota. Apakah Anda tidak mengerti? Lihatlah. Semua pejabat sipil dan militer di pengadilan mendukung Anda sebagai putra mahkota. Tidak lebih dari jumlah tangan yang ada di tangan. Aku hanya menginginkanmu menjadi kaisar yang memenuhi syarat. Pastor Kaisar. Saya mengerti apa yang Anda maksud. Namun, tentang saudara laki-laki saya tidak mengerti. Hukum kakakmu seperti ini. Bagaimana mungkin saya tidak merasa kasihan padanya? Dan mengatur negara. Bukan yang Anda pikirkan. Ketika Anda mencapai posisi saya, Anda akan mengerti. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang? Pertumbuhan yang cepat. Biarkan mereka. Oposisi menghilang. Itu salahku barusan. Mulai sekarang, semuanya akan terserah perintah kaisar. Ekstrim. Baiklah. Pegang posisi tinggi. Masih banyak yang harus dipelajari. Turun. Ayah, tolong jaga kesehatanmu. Putra Anda akan pergi terlebih dahulu. Bro, ini saya datang. Lama tidak bertemu. Baru sebulan sejak terakhir kali kita bertemu. Sudah lama. Putra mahkota. Namun saya memiliki waktu luang untuk meninggalkan istana. Bro, menjadi putra mahkota tidak pernah semudah itu. Saya bangun lebih awal dari ayam setiap hari. Dia hanya bisa tertidur larut malam. Hal-hal yang Anda pelajari menumpuk seperti gunung. Jika saya tidak ingat. Kali ini, saya tidak punya waktu untuk datang. Lebih kuat dariku. Terus bekerja keras di masa depan. Saya percaya padamu. Peristiwa besar apa yang terjadi di kota kekaisaran baru-baru ini? Seorang misionaris telah tiba dari alam luar. Ayah mengadakan perjamuan istana untuk menghiburnya. Namun, saya melihat mereka larut malam sebelum kemarin. Rombongan itu menyelinap keluar dari penginapan, menyebar ke segala arah. Seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Apakah sulit atau tidak? Mereka terhubung dengan ras iblis. Jika mereka benar-benar berkolusi dengan klan iblis, nasib mereka. Kematian itu pasti. Bro, selama periode ini, aku menyebutkanmu di depan ayah. Tapi sikapnya tetap teguh. Bisnis saya, bukan apa-apa. Reaksi ayah. Saya mengharapkan ini. Dia punya alasannya. Lihat aku sekarang. Tidak buruk. Bro, tempat ini sangat sunyi. Saya khawatir jika Anda tinggal terlalu lama, Anda akan kehilangan akal sehat. Jangan pikirkan itu. Saya tidak akan baik-baik saja. Bro, saya harus pergi. Aku akan datang menemuimu lagi ketika aku punya waktu. Jangan mempersulit diri sendiri. Kembali ketika Anda punya waktu. Tidak ada waktu. Dan mempelajari strategi untuk mengatur negara. Saya di sini dengan damai. Jangan khawatir. Bro, apakah Anda benar-benar menyukainya di sini? Sungguh. Kembali dengan cepat. Saya sudah mencapai alam Tongsuan. Dan dapat memasuki lautan roh. Jalan masih panjang. Pembudidaya menerobos ke alam besar. Semua ini adalah tantangan berat. Keberuntungan tidak menguntungkan. Mungkin perlu waktu bertahun-tahun untuk menerobos. Waktu yang dipahami tuan rumah. Bangunkan wawasanmu dan lawan surga. Pahami tebasan naga hujan bunga. Pertama kali diaktifkan. Anda bisa mendapatkan kedua senjata ini. Lihatlah betapa indahnya polanya. Ini sama sekali bukan objek biasa. Dengan pedang ini, kekuatan mereka bisa meningkat sebesar 30%. Xiao Wu, saya tidak bisa menggunakan pisau ini. Ini dia. Menguasai. Pisau ini jelas bukan barang biasa. Bagaimana saya bisa berani menerimanya? Mengapa saya berbohong kepada Anda? Terima. Menguasai. Hidupku semua diberikan olehmu. Pisau yang sangat bagus. Saya tidak berani menerimanya. Ini dia. Tubuh Anda memiliki kultivasi yang menakutkan setelah fusi. Hanya dengan begitu kamu bisa melindungiku dengan lebih baik. Guru, saya. Ambillah. Menguasai. Baik aku dan pedang ini mematuhi perintahmu. Lindungi Anda. Saya tidak akan ragu untuk mati 1000 kali lipat. Bangun. Makan. Makan sebelum berkultivasi. Iya. Terima kasih, Guru.
Ayo pergi. Iya. Ini dia. Teknik Meteor Demon. Tersembunyi di sini di aula leluhur. Saat itu, yang lebih tua adalah untuk energi iblis tersembunyi di sini tanpa bocor. Saatnya mendapatkannya kembali hari ini. Begitu dia mendapatkannya, terus bertindak. Menghela nafas. Hai. Pertahanan Dakian. Benar-benar lemah. Aula leluhur ini, bahkan tidak ada satu orang pun. Sepertinya misi ini mudah diselesaikan. Menghela nafas. Menghela nafas, menghela nafas, menghela nafas, menghela nafas. Teknik Meteor Demon. Hahaha. Akhirnya mendapatkannya. Mengerti. Apakah Anda akan bertahan dan mengambilnya kembali? Siapa Anda? Siapa Anda? Mata kami jernih saat kami melihat Anda. Anda tidak merasakannya. Yang Anda sebutkan. Kita semua mendengarnya. Mereka tidak bisa pergi hidup-hidup. Jika tidak, klan iblis akan dalam bahaya. Ketahui siapa saya, masih berani memblokir mereka. Aku tidak takut, aku akan membunuh kalian semua dengan satu gerakan. HMPH. Saya telah melihat para tetua memberi saya potret seorang pangeran. Orang ini. Oh. Dia adalah putra mahkota yang digulingkan. Anda adalah putra mahkota yang digulingkan. Itu benar. Saya adalah putra mahkota yang digulingkan. Hahaha. Digulingkan putra mahkota. Saat itu, betapa mulianya Anda. Sekarang, rela digulingkan. Tidak sebagus itu. Bergabunglah dengan kami di kuil Tao Taichuan. Begitu kita menghancurkan kian besar, aku akan menjadikanmu kaisar. Bagaimana dengan darahnya? HMPH. Oh sayang. Aura putra mahkota yang tidak berguna ini bersembunyi. Itu cukup dalam. Saya tidak bisa melihat melalui kekuatannya. Jika perkelahian pecah, ini menarik tentara kerajaan. Saya pasti tidak akan melarikan diri. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk memenangkannya? Proposal Anda sangat bagus. Mendengar manfaat yang Anda sebutkan, saya pikir harapan untuk masa depan dibayangkan. Hehehe. Menghela nafas. Namun, aku akan membiarkanmu mati sekarang. Digulingkan putra mahkota. Anda sangat berani. Saya mengerti. Anda tertarik dengan yang ada di tangan saya. Teknik Meteorit Demon, bukan? HMPH. Sejujurnya dengan Anda. Bahkan jika saya mati. Dan saya sama sekali tidak akan memberikannya kepada Anda. Tidak perlu ragu. Mari kita mulai. Menguasai. Pedang berharga yang kau berikan padaku belum biasa. Hari ini, gunakan saja pencuri ini. Potong pisau saya menjadi daging. Tidak menghormati tuannya. Dan meninggal. Hai. HMPH. Menguasai. Teknik Meteor Demon diperoleh. Anda tidak terluka, bukan? Guru, yakinlah. Dia bahkan tidak bisa menahan 3 gerakanku. Tidak buruk. Metodenya cukup bersih. Tuan rumah menyaksikan hidup dan mati. Ada perasaan di hati saya. Bangunkan wawasanmu dan lawan surga. Memahami. Hati iblis bintang jatuh. Hati iblis bintang jatuh. Hati iblis bintang jatuh. Itu pasti terkait dengan teknik iblis meteorit. Dilatih dengan sempurna. Saya khawatir saya tidak bisa hidup tanpanya. Sistem ini bisa menjadi bantuan tepat waktu. Ayo pergi. Kembali ke halaman kecil di perbatasan barat. Iya. Bro. Terakhir kali saya pergi ke kota kekaisaran. Para pengkhotbah dari kuil Taoist Taichuan. Dia benar-benar pergi semalaman. Dia bahkan belum melunasi hipotek. Mungkin. Pasti ada semacam kesulitan. Masalah apa yang bisa ada? Pasti karena mereka takut ketahuan mencuri. Xiao Wu. Datang dan sapa Putri Ningxian. Xiao Wu menyapa sang putri. Kamu adalah murid kakakku. Mengapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Sebelumnya, saya terjebak di penghalang alam Tongsuan. Berkat bimbingan Tuan Su, dia menerobos. Setelah itu, dia terus berlatih di bawahnya. Jadi begitulah adanya. Mencapai alam Tongsuan benar-benar tidak mudah. Anda bisa bertemu saudara laki-laki Anda. Betapa beruntungnya. Iya, ini adalah kehormatan saya. Pohon Mahayana kuno ini menciptakan pohon kekuatan. Kecepatan pertumbuhannya benar-benar mencengangkan. Xiao Wu. Pisau hujan bunga ini. Berlatih dengan baik. Menguasai. Teknik pisau yang Anda berikan kepada saya sekarang dikuasai. Dalam pertempuran, itu pasti akan mengerahkan kekuatannya. Baiklah. Seperti ini.
Saya merasa lega. Apa yang telah saya sadari? Tidak semuanya berguna bagi Anda. Ada baiknya dia bisa membantu Xiao Wu. Nol. Nol. Para pendeta yang terhormat. Perhatikan baik-baik. Isi surat. Anda semua sudah tahu. 72 suku iblis bersatu. Dan setelah 10 hari, mereka akan menyerang. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana kita harus menanggapi? Klan iblis datang bersiap. Sudah terlambat untuk meminta bantuan. Negara lain, jangan memanfaatkan situasi. Itu akan cukup bagus. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Will Taoist Taichuan. Itu sebenarnya salah satu benteng klan iblis. Terakhir kali mereka datang ke Dakian. Apakah ini ujian kekuatan kita? 6 tua. Hari kerja. Anda adalah orang yang memiliki ide paling cerdas. Bagaimana Anda bisa bisu? Dan melaporkan kepada Kaisar. Kaisar, saya percaya. Pertempuran ini dihindari. Karena pasukan klan iblis. Plot telah direncanakan sejak lama. Iya. Pertama memutar ibu kota. Belum terlambat untuk bertarung lagi. Belum terlambat untuk bertarung lagi. Hindari. Suatu hari, leluhur saya, 3.000 orang berani melawan ras iblis. Sebagai seorang pangeran. Dan takut bahkan sebelum bertarung. Pastor Kaisar menyelamatkan hidupku. Pastor Kaisar menyelamatkan hidupku. Saya bingung sejenak. Itu hanya momen kebodohan. Kaisar menyelamatkan nasibnya. Keluar dari aula utama dan berlutut untukku. Jangan merusak pandangan di sini. Dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kaisar karena telah menyelamatkan nyawanya. Ningshan. Bagaimana menurut Anda? Pastor Kaisar. Putramu tidak layak. Dia hanya menerima satu prinsip. Jika seseorang menyinggung perasaan saya, aku pasti akan membunuhnya. Baik. Jika itu adalah kekuatan kian agung kita. Tidak sebagus itu, klan iblis bersatu bersama. Apa yang harus dilakukan kemudian? Saya percaya. Jangan khawatir tentang kekuatan pertempuran ini. Dan harus menanggapi. Dan tidak terlibat dalam pertempuran ini. Bagaimana kian agung bisa memiliki martabat? Dan tidak terlibat dalam pertempuran ini. Jutaan orang biasa tidak akan bertahan hidup. Dan tidak terlibat dalam pertempuran ini. Apakah Anda akan berlutut dan menyerah? Ya, persis. Martabat apa yang tersisa? Tiga generasi veteran ini. Dia selalu netral. Dan sudah lanjut usia, baru kemudian dia mundur di belakang layar. Hari ini, keluar. Apa yang dia coba katakan? Pendeta terkasihku tidak perlu diusir keluar dari pangkat. Katakan saja apa yang Anda inginkan. Yang mulia. Menurut pendapat saya. Baru saja, apa yang dikatakan putra mahkota. Ini sangat tepat. Ras iblis dan kian agung kita. Yang satu menurun sementara yang lain naik. Retret. Biarkan saja mereka. Dan maju setiap inci demi inci. Pada saat itu, Mo dan yang lainnya dikalahkan dalam pertempuran. Tanah hilang. Kali ini, itu membutuhkan kekuatan penuh seluruh bangsa. Pertempuran hidup atau mati dengan Anda. Namun, begitulah seharusnya. Namun, kita harus berhati-hati. Di dalam klan iblis. Mungkinkah ada ahli kultivasi yang tersembunyi di sana? Atau mungkin dia memiliki kartu truf lain? Iya. Dan pertama-tama mampu menenangkan rakyat. Kemudian kirim seseorang untuk memeriksa kartu truf klan iblis. Setiap detail. Tak satu pun dari mereka bisa terlewatkan. Xiao Wu, cepat dan buat teh. Iya. Salam, Putri. Bro, kamu sama baiknya padaku seperti biasa. Saya belum tiba. Anda seharusnya menyeduh teh sebelumnya. Ningshan. Ningshan, Anda terlihat salah. Di dalam kota kekaisaran. Tapi apa yang terjadi? Bukan apa-apa. Tepat. Periode mendatang akan sangat sibuk. Aku tidak bisa datang menemuimu. Antara Anda dan saya, mengapa menyembunyikannya? Bro, ras iblis hendak menyerang Dakian. Ayah telah memerintahkan persiapan untuk pertempuran. Saya khawatir Dakian tidak memiliki peluang untuk menang. Setan belaka. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Saya pernah melihatnya sebelumnya. Nenek moyang ganyuan mereka.
Itu sudah lama dinanti-nantikan, dan pertempuran ini akan terjadi. Bro, bagaimana Anda melihat pertempuran ini? Bisakah Dakian menang? Saya memiliki teknik yang belum saya ceritakan kepada Anda. Perspektif saya. Dia dapat melihat melalui banyak hal. Misalnya, hasil dari pertempuran ini. Apa hasilnya? Pertempuran ini. Kian Agung pasti akan menang. Bro, Anda mengatakan Anda dapat melihat melalui nasib bangsa. Apakah itu benar-benar ada? Jangan khawatir. Saya percaya Anda. Tapi Dakian dianggap telah menang. Menang akan sulit. Saya akan kembali untuk meningkatkan kekuatan saya, membantu membalikan keadaan. Tidak perlu tekanan. Dakian tidak begitu rapuh. Ketika waktunya benar-benar tiba untuk berperang, akan ada para ahli yang bergabung. Kakak benar. Kian Agung, bagaimana mungkin ras iblis melawan? Saya sudah memiliki. Dia sekarang memiliki keyakinan pada kemenangan yang menentukan. Setan belaka. Kali ini. Dan pasti mati tanpa tempat untuk menguburkan diri. Dan melapor kepada Yang Mulia. Pasukan iblis telah menyiapkan formasi di luar kota. Dengan sekitar 100.000 tentara. Tentara kami. Ini memungkinkan persiapan menyeluruh untuk perang. Saya di sini. Yang Mulia. Di dalam dan di luar. Penyiapan telah selesai. Setiap anggota klan iblis meninggal. Dan melapor kepada Yang Mulia. Yang Mulia Putra Mahkota telah memasuki istana. Itu tepat di luar aula. Dan mendesak Putra Mahkota untuk segera memasuki aula. Memproklamirkan. Yang Mulia Putra Mahkota memasuki aula. Hamba MU. Salam untuk Kaisar. Kami para menteri telah memberikan penghormatan kepada Yang Mulia. Anda tamu terhormat telah datang kali ini. Aku melihat auramu tumbuh lebih kuat. Itu pasti kultivasi, bahkan lebih halus sekarang. Yang Mulia, dia memperlakukan kami dengan sangat baik. Seorang pencuri iblis belaka dan bahkan berani menyerang perbatasan. Pada hari pertempuran, kami para menteri dan bertekad untuk memenggal kepala anjingnya. Beritahu mereka. Dakian tangguh. Pemuda klan iblis. Tanah Dakian. Wanita adalah milik kita. Isi daya. Bulan gelap dan angin kencang. Pemenggalan adalah yang paling menggembirakan. Hahaha. Biaya untuk saya. Para prajurit Dakian. Bersiaplah untuk menghadapi musuh. Ini adalah Yang Mulia. Prajurit. Hahaha. Qian Huang. Saat ini. Apakah Anda masih bersembunyi seperti kura-kura yang bersembunyi? Izinkan saya memberitahu Anda. Qian Agung ditakdirkan. Ah. Serangga kecil. Beraninya kamu menghentikanku. Harimau iblis. Apa yang telah Anda lakukan pada Qian Agung kami hari ini? Di masa depan Dakian, saya pasti akan mengembalikan jumlah 2 kali lipat. Qian Huang. Anda cukup berbicara. Saat itu, bahkan leluhurmu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Anda hanya seorang junior. Masih ingin membalikan segalanya? Harimau iblis. Jangan bertindak sembrono. Pertempuran hari ini. Biarkan Anda melihat kekuatan Qian Agung. Anda mencari kematian. Hahaha. Qian Agung. Hari demi hari, keadaan menjadi semakin buruk. Jika tidak, bagaimana kita bisa berani datang? Saat itu, Kaisar bertarung melawan klan iblis. Tetapi belum menang, itu menjadi penyesalan. Sekarang, iblis ini menginjak-injak Qian Agung. Saya benar-benar tidak bisa kalah. Qian Huang. Waktumu untuk mati telah tiba. Jika Anda tidak berlutut dan memohon belas kasihan, saya memiliki tentara iblis. Dia membantai semua tentara Dakian. Hasilkan kota kekaisaran. Itu berubah menjadi sarang iblis. Ah, apa yang harus dilakukan? Ah, harimau iblis. Anda ingin menghancurkan Qian Agung. Itu hanya mimpi. Boneka kecil. Keterampilannya layak. Siapa Anda? Saya Suningshan, putra mahkota Qian Agung. Menyerah sekaligus. Jika tidak, Anda mati tanpa jejak. HMPH, hanya Anda. Yang saya inginkan adalah kehidupan Kaisar Qian. Kalian semua. Mereka semua adalah semut.
Dinasti Kian Agung. Kamu benar-benar membuatku meremehkanmu. Panggil seorang wanita. Bagaimana dengan pangeranmu? Hahaha. Tidak masalah. Mereka tidak bisa keluar. Hasilnya sama. Tidak akan lama sebelum Kian Agung telah menghilang dari dunia ini. Hahaha. Yang mulia, hati-hati. Prajurit. Di atas. Setan iblis belaka. Bersiaplah untuk mati. Ah, ini. Hahaha. Dan melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Dinasti Kian Agung. Kata-kata tajam. Bahkan, lemah semut. Jika Anda ingin menyerah, aku akan memastikan kamu mati dengan baik. Para prajurit itu, mereka semua adalah pasukan elit dari istana. Begitu saja, dia dengan mudah terbunuh. Jika saya memiliki kekuatan, dia bertekad untuk mencabik-cabik harimau iblis ini. Harimau iblis. Anda. Bunuh tentaraku. Dan menyakiti para pelayan saya. Aku akan membiarkanmu pergi. Hutang darah. Darah kembali. Hahaha. Orang tua. Dan semakin tua. Baru kemudian dia menerobos ke alam laut roh. Dia memang memiliki beberapa keterampilan. Tapi kamu melawanku. Anda tidak bisa bertahan selama 3 ronde. Menguasai. Situasi di dakian buruk. Penyembah itu tampaknya bisa bertahan. Pada kenyataannya, itu tidak akan berlangsung lebih dari 20 putaran. Tentunya energiku yang sebenarnya akan habis. Dengan kekuatanmu. Lawan klan iblis itu. Berapa peluang menang? Kultivasinya sedikit lebih kuat dari saya. Tapi kartu truf saya tidak sebagus saya. Saya memanggil Flower Rain Blade. Dia pasti akan mati. Jangan terburu-buru dulu. Tunggu sedikit lebih lama. Iya. Tulang tua. Energi sejatinya hampir kehabisan energi. Dia tidak akan bertahan lebih dari beberapa gerakan. Harimau iblis. Saya masih memiliki kartu truf. Anda tidak punya jalan keluar. Coba trik ini. Aku akan mengirimmu ke barat. Orang tua. Bagaimana rasanya? Petugas lansia. Kita tidak bisa kalah. Penyembah lama tidak akan kalah. Saya mempertaruhkan nyawa saya untuk memblokirnya. Ini. Apakah benar-benar tidak ada harapan untuk itu? Klan iblis. Mungkinkah Kian Agung kita ada di sini? Apakah kita benar-benar akan kalah dari klan iblis? Dinasti Kian besar akan menghilang seperti ini. Hahaha. Bersiaplah untuk mati. Setan. Dan waktu kematiannya semakin dekat. Dan masih berani bertindak sembrono. Siapa? Siapa yang merusak rencana saya? Ahli mana ini? Ahli mana ini? Beraninya kamu menyergap klan iblisku. Melangkah maju jika Anda berani. Hahaha. Anda. Tidak mungkin. Bukankah kamu sudah mati? Harimau iblis. Anda. Dia telah melewati batas. Nenek moyang. Saya merencanakan selama 10 tahun. Dakian ditakdirkan. Anda seharusnya tidak membantu manusia. Saya bilang begitu. Kian Agung. Sama sekali tidak boleh disentuh. Leluhur iblis. Anda adalah leluhur klan iblis. Bagaimana kita bisa membantu manusia? Mari kita sebutkan Kian Agung lagi. Aku akan membuatmu kehilangan jiwamu. Anda. Bukan leluhur. Auranya 10 kali lebih lemah darinya. Berbicara. Siapa Anda? Hahaha. Anda adalah. Biarkan aku memotongmu berkeping-keping. Pergi bertanya di Aula Raja Neraka lagi. Tuanku tidak mau. Beritahu orang identitas mereka. Kamu iblis. Pergi ke neraka dengan keraguan Anda. HMPH, HMPH. Saya masih memiliki senjata rahasia saya, Demon Thunderclaw. Tunggu sampai aku mengumpulkan kekuatanku. Anda ditakdirkan untuk mati. Hanya itu yang dia katakan. Ini. Dari mana ahli ini berasal?
Logikanya, seorang master dari Dakian, saya tahu semua itu. Mungkinkah? Ini adalah pembudidaya pengembara yang tertutup. Kian Agung pasti akan menang. Sekarang, ada harapan. Nak, kamu pasti memiliki beberapa keterampilan. Ambil ini. Hai. 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 Teknik kultivasi Anda. Ini bukan teknik pisau biasa. Tempat seperti Dakian, tempat yang kumuh, tidak layak dimiliki. Anda dikirim oleh negara lain, bukan? Cukup bicara. Ah. 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 Saya mohu. Seharusnya tidak seperti ini. Saya telah merencanakan selama bertahun-tahun. Dakian adalah milikku. Kalian semua harus mati. Hai. Ah. Ah. Dermawan. Senior, masuklah. Saya sangat bersyukur. Seolah-olah tidak ada senior. Saya khawatir. Dan saya tidak ada di sana. Juga saya, mulai sekarang, dinasti Kian Agung. Berterima kasih kepada Dermawan karena telah melindungi dinasti Kian besar. Tidak perlu. Saya datang hari ini. Mereka hanya mengikuti perintah. Mungkin kita akan bertemu lagi di masa depan. Senior ini melangkah menggantikan orang lain. Tidak ada yang tahu siapa orang di baliknya. Aura ini. Sepertinya agak mirip dengan seseorang. HMPH. Kali ini, penampilannya bagus. Itu semua berkat bimbingan Master. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menjadi musuh harimau iblis? Tuan Su. Saudara laki-laki. Bro. Xiao Wu, kalian semua ada di sini. Yang Mulia Putra Mahkota. Tidak perlu formalitas yang berlebihan. Apa yang membawa Anda ke sini? Kembali kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Saya akan mengirimkan persediaan ke Tuan Muda Su. Anda bertugas di Jin Barat. Saya mendengar tentang kota kekaisaran. Kembali kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Saya pernah mendengarnya. Ras iblis menyerang. Seorang master membunuh klan iblis. Biarkan Kian Agung kita tetap aman dan sehat. Bro. Anda telah berada di kota kekaisaran selama lebih dari 10 tahun. Anda harus tahu. Kurangnya kekuatan kultivasi Dakian adalah kelemahan. Serangan klan iblis hanyalah permulaan. Masa depan tidak pasti. Jangan khawatir. Ada tuan itu di sini. Anda hanya perlu memerintah dengan baik. Negara adalah yang benar. Tetapi kekuatan orang lain, pada akhirnya, itu milik orang lain. Jika saya bisa membantu Dakian tumbuh lebih kuat, pasti mampu membalikkan keadaan. Saya sepenuhnya mendukung Anda. Bro, sudah larut. Saya harus pergi. Berhati-hatilah dalam perjalanan. Pembawa acara menghela nafas seiring waktu. Bangunkan wawasanmu dan lawan surga. Pahami jari Buddha cahaya emas. Menarik. Itu benar-benar bisa memanggilnya. 99 jari Buddha cahaya keemasan digunakan untuk mematahkan pertahanan. Xiao Wu. Ada. Metode kultivasi ini akan digunakan di masa depan untuk menerobos pertahanan. Terima kasih banyak kepada tuanku. Bangun. Wang Zhen. Mengapa kamu pergi dengan tergesa-gesa pagi ini? Saya mendengar Anda berkultivasi. Dia pergi tanpa gangguan. Dia tampak sedikit cemas. Ini harus tentang kesehatan Qian Huang. Bro, ayah terbatu keras. Lebih baik saya bertanya padanya. Biarkan Anda kembali dan memenuhi tugas berbakti Anda. Sehingga dia bisa mengubah pendapatnya tentang Anda. Saya bersalah. Bagaimana saya bisa pergi tanpa izin? Saya mengerti. Bro. Menguasai. Apakah Anda ingin membantu Qian Huang? Umur panjang. Dan itu ditentukan oleh surga. Kami tidak bisa campur tangan. Iya. Kaisar surgawi hidup selama lebih dari 100 tahun. Alam Tongsuan memiliki umur terbatas. Dia juga menyaksikan pertempuran besar itu secara langsung. Kelelahan baik secara fisik maupun mental. Mampu bertahan hingga sekarang. Ini sudah tidak mudah. Dinasti Kian Agung. Kekacauan kemungkinan akan pecah. Posisi. Yang Mulia. Mendiang Kaisar meninggal dunia. Anda harus mewarisi tahta. Mulai sekarang, urusan negara yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ke belakang. Jaga kesehatan Anda. Yang Mulia. Dan meminta dekret kekaisaran. Yang Mulia. Dan meminta dekret kekaisaran. Orang-orang menghargai karakter lurus Anda. Dekret kekaisaran segera dikeluarkan.
Oh sayang. Menghela nafas. HMPH. Oh sayang. Kakak ke-6. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Menunggu Ningxian naik tahta. Kami bahkan tidak bisa langsung. Apakah Anda punya cara? Adik laki-laki ke-9. Ada alasannya. Tapi sekarang kita mengambil Ningxian. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Anda tidak bisa melakukannya. Pekerjakan preman untuk melakukan pembunuhan. Menghela nafas. Itu semua salah tetua-tua dan abadi itu. Semua orang mendiskusikan cara naik tahta. Dia langsung menyuruh Ningxian untuk mengambil alih. Tua itu benar-benar licik. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Fondasi Ningxian sekarang tidak stabil. Selama kita bekerja sama, dia pasti akan menggulingkannya. Oleh karena itu, semua saudara kekaisaran, sudahkah Anda benar-benar memikirkannya? Masalah ini setelah dimulai, tapi tidak ada jalan kembali. 6 tua. Bersedia saja. Berikan tahta kepada seorang wanita? Tidak perlu berdiskusi lebih lanjut. Kami adalah belalang di atas perahu. Ketika Ningxian bangkit, tidak ada dari kita yang akan selamat. Lebih baik berusaha sekuat tenaga dan mengambil kesempatan. Baiklah. Bolehkah saya bertanya tentang saudara-saudara kerajaan? Seberapa percaya diri mereka? Turunkan dia dari tahta. Hahaha. Saudara-saudara kekaisaran yang terkasih, masalah ini adalah saudara ke-6 saya. Perencanaan dimulai setengah tahun yang lalu. Saya menghubungi para pemimpin sekte besar. Jika mereka membantu. Bahkan jika Ningxian sendiri, dia mengundang pembangkit tenaga listrik misterius. Ada sedikit peluang untuk menang. Ini. Anda tidak berbohong kepada kami, bukan? Juga, Ningxian mungkin tidak memperhatikan apa-apa. 9 tua. Jangan khawatir. Masalah ini, saya berkomunikasi dengan mereka, semua lapisan enkripsi. Bahkan jika Ningxian memiliki 5, dia juga tidak bisa memahaminya. Selain itu, setiap orang adalah salah satunya, seorang kontestan di tahap awal alam Linhai. Jika mereka membantu bersama, saya kira mereka pasti akan menghancurkan kian besar. Ini tidak berlebihan. Alam laut roh awal. Cukup langka, salah satunya langka, jangankan 3. Jika itu benar-benar terjadi, Ningxian pasti ditakdirkan. Adik laki-laki ke-6. Jika Anda mengatakan itu benar, izinkan saya menyatakan pendirian saya terlebih dahulu. Saya bersedia. Dukungan penuh. Bahkan seorang wanita ingin menjadi kaisar. Siapa yang benar-benar dapat mempercayai dan menerimanya? Masalah ini, saya juga terlibat. Baiklah, saudara-saudara kekaisaran yang terkasih. Kemudian masalahnya diselesaikan. Kami masih harus bekerja sama. Lalu ayo pergi, silakan dan bersiaplah. Yan Huang. Ini adalah terakhir kalinya kita bertemu. Seperti yang diharapkan. Orang-orang ini. Dia harus bertindak baru-baru ini. Upacara penobatan dimulai. Para pangeran ini. Mengapa dia belum datang? Xiao Wu, ikutlah denganku ke kota kekaisaran. Iya. Menarik. Mereka akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Kali ini perlu ditangani. Ini adalah krisis besar. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Kaisar baru naik tahta. Mengapa pangeran lain tidak datang untuk memberi penghormatan mereka? Iya. Sudah 15 menit tanpa melihat siapapun. Iya. Beberapa pangeran kekaisaran. Kita tidak bisa menempuh jalan yang tidak bisa kembali ini. Anda memiliki keberanian. Beraninya Anda mempertanyakan tempat ini tanpa izin? Kaisar, saya memiliki hal-hal penting untuk dilaporkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Sekelompok pangeran meneriakkan instrumen di luar kota kekaisaran. Di belakangnya ada ratusan ribu tentara. Ini akan dibalik. Ah. Ini. Yang mulia. Pasukan ratusan ribu menyerang. Bagaimana kita menanggapi musuh? Tidak heran mereka menghilang begitu dini. Ternyata mereka diam-diam merencanakan ini. Mendiang kaisar baru saja pergi. Mereka semua melakukan ini. Tindakan pengkhianatan dan ketidakbenaran yang besar seperti itu. Dan menyampaikan perintah kekaisaranku. Dan mengumpulkan semua pasukan dan kuda. Silakan lepaskan istana kekaisaran untuk dinas. Ikuti aku untuk bertemu musuh. Tidak perlu. Ini kita datang. Berani.
Beraninya mereka begitu tidak menghormati kaisar. HMPH. Ini masalah bagi kami saudara kandung kerajaan. Jika engkau tidak ingin mati, menyingkir. Saudari Ningxian. Selamat. Naik ke posisi Kaisar Qian. Anda pasti sangat bersemangat. Namun, kegembiraan sesaat Anda. Ini akan menjadi mimpi buruk seumur hidup Anda. Anda telah datang ke sini. Bukankah itu semua untuk tahta? Sejak saya menjadi putra mahkota. Tapi apa yang telah dia lakukan? Tindakan yang merugikan negara dan rakyat. Saya rajin ingin melepaskannya. Dakian menjadi lebih baik. Siapa di antara kamu yang lebih kuat dariku? Wanita lapis baja. Anda harus menjadi suami yang baik dan membesarkan anak-anak. Dakian ada di tanganmu. Itu hanya akan hancur. Pangeran ketujuh. Anda masih sangat bodoh. Bapak telah menetapkan bahwa aku akan mewarisi tahta. Jika Anda menjadi kaisar, pangeran lain tidak akan dengan mudah menghentikan tugas mereka dan beristirahat dengan damai. Cukup bicara. Hari ini, saya hanya akan memberi Anda dua pilihan. Atau menyerahkan tahta. Atau dan meninggal. Karena itu masalahnya. Tidak ada yang bisa dikatakan. Anda adalah tentara Dakian. Atau orang-orang Dakian. Hari ini, kerumunan orang berkumpul untuk menunjukkan kekuatan mereka. Jika Anda ingin menyerah, saya sudah tidak melakukan kesalahan. Kejahatan tidak dapat mengalahkan kebenaran. Selalu demikian sejak zaman kuno. Saudari Ningxian. Mungkinkah mereka mengira mereka telah menjadi kaisar? Mereka akan menaatimu. Saya akan memberitahu Anda, di luar aula, ada ratusan ribu pasukan. Mereka semua adalah orang-orang kita. Kartu truf kami. Dan itu belum semua. Pemimpin dari 3 sekte utama. Kalian semua. Kalian semua membantu para pengkhianat ini berurusan denganku. Saudari Ningxian. Melihatmu begitu terkejut dan putus asa. Saudara-saudara merasa sangat patah hati. Jadi saya menyarankan Anda untuk segera menyerahkan tahta. Saudara-saudara tidak akan mempersulit Anda. Ningxian, teman kecilku, perempuan memegang kekuasaan. Itu di luar pemahaman kita. Masalah hari ini tidak dapat menyelesaikannya dengan damai. Ternyata selama bertahun-tahun, saya dan ayah telah bersama. Pil diberikan kepada para pemimpin sekte ini. Tael perak. Semuanya diberi makan kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak sebagus itu. Mundur selangkah. Menyerahkan tahta. Warisan mendiang kaisar masih bisa dilestarikan. Seorang munafik dengan penampilan munafik. Anda tidak setia dan tidak benar. Itu juga layak untuk menyebutkan warisan mendiang kaisar. Yang mulia. 2 petugas senior. Dia sudah menunggu di gerbang kota untuk perintah. Pertempuran ini bisa dilakukan kapan saja. Ningxian. Berhenti berpura-pura. Jika Anda ingin bertarung, maka lakukan. Jika Anda menang, kami akan mundur ke tempat kering. Anda kalah. Jatuh dari tahta. Bapak mempercayakan kuasa kepadaku. Bahkan jika itu berarti kematian, Anda juga tidak akan mendapatkannya. Semua jenderal mematuhi perintah itu. Jika ada yang bisa memenangkan Ningxian, dia adalah pahlawan pendiri bangsa. Saya pangeran ke-6. Dan dihadiahi 100 tael emas. Dapatkan. Petugas. Dipersembahkan kepada kaisar. Bahkan beberapa pangeran muda berani memberontak. Apakah mereka benar-benar mengira Ningxian adalah pendorong? Tapi dia ambisius. Berani mempertaruhkan segalanya pada pertaruhan putus asa. Tidak terlalu bodoh. Mari kita tunggu sebentar. Menunggu Putri Ningxian menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Mari kita kembali bekerja. Iya. Jika pertempuran ini dimenangkan, Qian Agung dapat tetap stabil selama beberapa dekade. Tempering ini menjadi tantangan bagi Ningxian. Lebih berharga dari apapun. Mereka semua adalah subjek Qian Agung. Mengapa kita harus saling membunuh? Sudah berakhir. Kamu adalah senior dalam pertempuran sebelumnya melawan harimau iblis. Senior adalah pembudidaya istana Dao tahap menengah. Senior. Kamu benar-benar membantu Dakian. Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Di masa depan, saya akan membalasmu. Ini adalah pengaturan tuannya. Tidak perlu membalasnya. Senior. Jika Anda bisa bergerak, apakah mungkin untuk menyelamatkan nyawa putra kekaisaran yang tersisa? Bagaimana menurut Anda? Mungkinkah dia masih menghargai ikatan saudara kandung yang dalam? Saya tidak ragu-ragu. Kesalahan saudara-saudara kerajaan. Kematian tidak dapat menebusnya. Saya ingin mereka hidup. Dia meninggalkan makam ayahnya untuk bertobat. Dan kemudian menyelesaikan dendam.
Jari Buddha cahaya emas. Musim gugur. Kami tidak dapat memblokir langkah ini. Para pemimpin sekte panik. Hal-hal yang tidak berguna dari kerumunan. Untungnya, saya mengundang ahli lain. Pertempuran ini, kami tidak akan kalah. Saudara keenam, cepat mainkan kartu truf Anda. Jika tidak, kita semua akan mati di sini hari ini. Perhatikan baik-baik. Senior Gu. Pangeran keenam meminta Anda untuk muncul dan bertarung. Apa yang terjadi? Senior Gu. Saya, Pangeran keenam, mengundang Anda untuk muncul dan bertarung. Jadi ternyata dia memainkan kartu trufnya. Itu adalah gaya kuno dinasti primordial. Kakak keenam. Orang yang Anda undang. Apa bedanya dengan pengkhianatan? Kakak kesembilan, kamu berbicara terlalu banyak. Pendatang baru tidak boleh orang biasa. Seseorang menunda langkah itu. Menarik. Pendatang baru itu mungkin juga berada di alam istana Dao. Senior Gu. Anda akhirnya datang. Gaya kuno. Mengapa dia datang? Mungkinkah pangeran berkolusi dengan dinasti kuno? Saudara keenam, Anda mengundang Gu Feng untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Itu bukan tentang kami. Membawa stigma pengkhianatan? Adik laki-laki kesembilan. Anda berbicara sedikit banyak. Anak. Anda tidak dikenal. Untuk melakukan langkah seperti itu. Jika Anda berlutut dan menyerahkan teknik kultivasi Anda, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana dengan itu? Cukup bicara. Dan datang untuk bertarung. Nak, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Saya belum pernah melihat teknik pisau seperti itu sebelumnya. Setelah hari pertempuran, ini seperti kram dan menguliti. Saya ingin mendapatkan semua teknik kultivasi Anda juga. Anak, serahkan metode kultivasi. Saya jamin Anda tidak akan mati. Saya menjamin kekayaan dan kehormatan Anda. Saya tidak akan pernah menginginkan seorang dermawan. Perpisahan selamanya dengan adat istiadat kuno para tetua. Anda gila. Saya di sini melakukannya dengan baik. Anda melarikan diri sekarang. Mungkin masih ada peluang tipis. Siren, mengapa kamu tidak bergerak? Tuannya sudah bergerak. Gaya kuno ini ditakdirkan untuk mati. Utama. Tidak ada yang bisa memblokir energi pedang ini. Adat istiadat kuno datang dan tidak pernah kembali. Pedang master tidak pernah meleset. Jika kamu berani membunuhku, dinasti kuno tidak akan membiarkanmu pergi. Saya seharusnya tidak serakah untuk keuntungan sementara. Aku seharusnya tidak datang untuk merebut tahta. Saya tidak ingin mati. Sepertinya semuanya memiliki takdirnya sendiri. Tidak mungkin, saya tidak bisa kalah. Seseorang. Dia mengawal semua pangeran ke penjara kekaisaran. Iya. Ayo pergi, cepat dan pergi. Dermawan. Anda dan para senior di belakang Anda. 2 kali dia menyelamatkan Kian Agung dari kehancuran. Ning Shan berterima kasih atas nama semua orang. Jika diperlukan, Dakian akan mati 10.000 kali tanpa ragu-ragu. Saya hanya dipercayakan dengan tugas itu. Tapi, mengapa orang-orang di belakang Anda membantu kami? Tuan tidak pernah menjelaskan alasannya, tapi dia harus menjadi harapan. Kian Agung ada di tanganmu. Hidup dengan baik. Saya akan membuat Dakian lebih baik dan lebih baik. Aku tidak akan mengecewakanmu. Tetap bersama dermawan. Dengan begitu, saya dapat melakukan kebaikan saya sebagai tuan rumah. Itu tidak bisa disimpan. Tuannya masih menunggu kabar saya. Terobosan setelah pertempuran besar. Panennya cukup melimpah. Bahkan jika dia menjadi penguasa, tapi Anda masih perlu meningkatkan. Ini baru permulaan. Tidak buruk. Dan orang-orang mencintaimu. Dinasti Kian Agung ditakdirkan. Mari kita bicara tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk menang? Dan melapor kepada Yang Mulia. Kian Agung benar-benar hancur. Struktur kekuasaan daratan telah berubah. Ini adalah kekuatan ekspansi kuno. Kesempatan terbaik untuk mengintimidasi dunia.
Baiklah. Izinkan saya menjelaskan secara rinci. Yang mulia, di zaman kuno kita, sekarang tidak ada masalah eksternal atau masalah internal. Jika seseorang mencari stabilitas, tunggu sampai Dakian membayar upeti selama 10 tahun sebelum mengambil tindakan. Kemenangan dalam jangkauan. Anda benar, tuanku. Mari kita tunggu senior Gu Feng kembali sebelum mengambil tindakan. Yang mulia. Jangan panik. Permaisuri Dakian. Apakah dia dibunuh oleh senior Gu Feng? Yang mulia. Senior Gu Feng, dia. Dia mendongak dan berteriak keras. Biarkan semua orang mendengar. Berbicara. Yang mulia. Senior dalam gaya kuno. Mati. Tidak mungkin. Dakian tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana mungkin Dakian membunuh Gu Feng? Omong kosong. Seorang master turun tangan. Jalan Ki Pedang Pembuka Surga. Satu pedang menghapus angin kuno. Gempa susulan membantai ratusan ribu tentara. Meskipun ahli tidak muncul. Bagaimana ini mungkin? Tapi kekuatannya tak terduga. Dakian sebenarnya memiliki ahli seperti itu. Impian saya tentang penguasa yang bijaksana selama berabad-abad hancur. Tidak, 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 dan satu orang lagi. Orang ini, dia pasti akan bisa melawan ahli ini. Bro, Anda di sini untuk berkultivasi dengan rajin. Itu adalah sesuatu yang semua orang tahu. Saya ingin bertanya, seberapa kuat Anda sekarang? Surga keempat dari alam Yuandan. Bro, kultivasi adalah hal yang baik. Namun, sumber daya di perbatasan barat langka. Jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu saya. Izinkan saya membantu Anda menemukannya. Kesempatan untuk berkultivasi. Sudah cukup bagus. Saya terbiasa memiliki kehidupan yang santai, tanpa keinginan atau permintaan. Dakian tidak melihat pertempuran selama bertahun-tahun. Kekuatan militer mereka tidak lagi seperti dulu. Tentara menganggur dan menganggur. Jelas bukan jumlah kecil. Dan para penguasa feodal itu, kekuatan mereka semakin kuat dan kuat. Jika pemberontakan tiba-tiba terjadi, tidak ada seorang pun di pengadilan yang bisa menghentikannya. Bro, aku akan mengingatnya. Jika bukan karena percakapan ini, saya tidak menyadarinya sama sekali. Cepat atau lambat Anda akan mengetahuinya. Saya hanya memberitahu Anda sebelumnya. Bro, saya akan melakukannya dengan baik. Sudah larut. Saya harus pergi. Aku akan datang menemuimu lagi ketika aku punya waktu. Baiklah, berhati-hatilah di jalan. Menguasai. Saat keterampilan pisau saya meningkat dari hari ke hari, dia telah mencapai pencapaian besar. Itu benar-benar kabar baik. Wang Zhen tiba. Tuan Su, yakinlah. Yang mulia telah kembali dengan selamat ke istana. Karena Anda kembali, biarkan dia beristirahat dengan baik. Saya mendengar dari bawahan saya sebelumnya. Perjalanan yang mulia sangat berbahaya. Ada binatang buas jauh di pegunungan, para bandit yang disergap. Untungnya, semuanya berakhir tanpa insiden. Bukan apa-apa. Yang mulia berada di tingkat istana Dao. Hanya sedikit orang yang benar-benar bisa mengancamnya. Namun, kultivasi Anda. Mengapa tidak ada banyak pertumbuhan? Bukankah ini hanya mengelola tentara? Ada terlalu banyak hal yang harus ditangani setiap hari. Secara alami, waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi lebih sedikit. Anda semua harus bergegas dan berkultivasi. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, maka orang lain akan melampaui Anda. Iya. Iya. Tuan rumah menatap langit. Hati tergerak. Bangunkan wawasanmu dan lawan surga. Pahami buku ilahi pembunuh mimpi. Metode kultivasi ini, dia bisa menyegel gerakan ke dalam kertas. Selama pertempuran, lawan tidak akan pernah tidak berdaya. Tuan rumah merenungkan tetesan hujan. Hati tergerak. Bangunkan wawasanmu dan lawan surga. Pahami telapak tangan iblis api azur. Tuan rumah mengamati vegetasi. Hati tergerak. Bangunkan wawasanmu dan lawan surga. Pahami langkah naga bulu merah. Tuan rumah menatap ke kejauhan. Hati tergerak. Bangunkan wawasanmu dan lawan surga. Memahami penyegelan Buddha hati es. Saudari Ningshan. Bro. Bro, saya baru saja selesai menangani urusan di istana. Aku akan datang menemuimu dulu. Apakah lelah? Duduk dan menyesap teh. Bro, kekuatan Anda saat ini. Dia seharusnya sudah mencapai puncak laut roh sekarang. Puncak laut roh. Dibandingkan denganmu, permaisuri saat ini. Tapi jaraknya jauh. Saya tidak percaya. Aura yang Anda bawa. Bahkan petugas istana tua tidak bisa membandingkan. Kamu gadis kecil, kecil. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Bro. Apakah Anda yang itu? Langsung melindungi Dakian, seorang ahli misterius. Jika saya seorang ahli, masih duduk di sini minum teh kasar. Bagaimana dengan teknik kultivasi yang Anda berikan kepada saya? Anda tidak dapat menemukan sesuatu yang mewah ini bahkan di istana. Teknik kultivasi tersebut, saya mengambilnya di lubang besar terdekat.
Ada kapal di dalamnya. Mayat seniman bela diri yang gugur. Masih ada celah. Ruang rahasia untuk menyimpan teknik budidaya. Saya memiliki hari-hari santai ini. Mengapa repot-repot menjadi seorang master? Anda. Tidak ada kebohongan. Mengapa saya berbohong kepada Anda? Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Duduk dan minum teh. Ceritakan tentang apa yang terjadi padamu baru-baru ini. Dinasti kuno pasti berkembang. Mereka ambisius. Kali ini, saya akan melindungi Dakian. Kita tidak menaklukkan dunia, tetapi Anda harus memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Lanskap daratan. Ini akan berubah. Kakek Kaisar. Kakek Kaisar. Senior dalam gaya kuno. Dirugikan oleh ahli misterius dari Dakian. Bahkan tidak ada mayat yang ditemukan. Tindakan dan tindakannya benar-benar boros. Cucu itu meminta kakek kekaisaran untuk bertarung. Perlihatkan prestisi yang luar biasa dari zaman kuno kita. Kakek Kaisar. Pangeran memohon Anda untuk berada dalam gaya kuno. Membela dinasti primordial. Cucu, tidak perlu formalitas seperti itu. Bangun. Coba saya lihat. Seberapa jauh Anda telah tumbuh? Saat itu, ketika saya berada dalam pengasingan, Anda masih anak-anak. Kudengar kamu tidak akan melihatku. Menangis sepanjang hari. Sekarang, kamu setinggi aku. Saya. Dia juga tua. Kakek Kaisar adalah seorang ahli kuno. Dia pasti tidak akan menua. Hahaha. Cucu. Saya benar-benar tua. Meskipun dia menjadi lebih kuat. Tetapi itu juga tidak dapat melawan kekuatan langit dan bumi. Banyak hal. Lagi. Dan tidak berdaya untuk membantu. Kakek Kaisar. Anda telah berada dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Budidaya saat ini. Sejauh mana? Saya. Tiba. Puncak alam Ziming. Sayang sekali. Tidak ada waktu. Memasuki surga gua. Katakan padaku apa yang baru saja kamu katakan. Kisah Gu Feng terbunuh. Beritahu saya secara rinci. Kian Agung, kapan? Itu muncul. Ahli yang misterius dan tak terduga. Anda. Tidak ada tindakan gegabah. Itu adalah pilihan yang tepat. Sebelum dia mengetahui niat sebenarnya orang lain. Dan tidak boleh bertindak gegabah. Cucu tahu. Nafas itu, saya benar-benar tidak bisa menelannya. Saya dapat membantu Anda menyingkirkannya, seorang ahli misterius dari Dakian. Waktuku sudah dekat. Sebelum mati. Ini juga dapat dianggap sebagai era primordial. Lakukan sesuatu. Kakek Kaisar. Ini sama sekali tidak boleh terjadi. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Pikiran saya sudah diputuskan. Cucu, aku akan mendengarkanmu. Hahaha. Ini. Seperti cucuku yang baik. Saya telah mengambil keputusan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang sekarat. Mampu membunuh para ahli top grade Qian. Menjaga kedamaian zaman kuno. Setelah saya mati, saya akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Dengan hormat mengirim 1000 pasukan leluhur dalam ekspedisi mereka. Semoga surga memberkati Anda. Dan kembali dengan kemenangan. Cepat kirim ahli. Mengidentifikasi pengunjung. Tingkat kultivasi apa orang itu? Yang mulia. Saya khawatir Allah mengetahui takdir. Atau bahkan lebih tinggi. Sosok yang begitu kuat. Mengapa Anda langsung menuju istana? Apakah sulit atau tidak? Kami secara tidak sengaja memprovokasi dia.
Sama sekali tidak ada alasan untuk itu. Dari mana orang itu berasal? Dan melapor kepada Yang Mulia. Itu dari arah dinasti kuno. Jalan bergerak cepat ke depan. Dinasti primordial. Setelah kematian Gu Feng, bukankah mereka mengatakan tidak ada tanda-tandanya? Dikatakan bahwa Gu Ganzong sudah lama jatuh. Bagaimana dia bisa menjadi sosok yang begitu kuat? Dinasti Qian Agung. Saya adalah Qianzong kuno dari dinasti primordial. Biarkan Kaisar Qian keluar untuk menemuiku. Yang Mulia, ini adalah Qianzong kuno. Dia masih hidup. Gu Ganzong kuno. Apa sebenarnya yang akan Anda lakukan? Siapa ini? HMPH. Dinasti Qian Agung. Luar biasa. Biarlah wanita diproklamirkan sebagai kaisar. Tidak heran. Jauh lebih buruk dari sebelumnya. Cepat atau lambat, dikalahkan oleh tanganmu. Siapa Kaisar Qian besar? Ini bukan tempat Anda untuk mengkhawatirkan orang luar. Apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Hahaha. Saya. Dan tidak bergaul dengan wanita seperti dia. Dan wawasan luas. Baru-baru ini, dia telah melihat Tuan Misterius Dakian. Itu mengesankan. Seorang ahli misterius dari dinasti Qian besar. Keluar dan temui saya dengan cepat. Tidak dalam waktu seperempat jam. Dari istana kekaisaran kejajarannya, bahkan ayam atau anjing pun tidak tersisa. Yang Mulia, akankah ahli misterius ini datang? Jika dia tidak datang, kita semua sudah selesai untuk menguasai aura di depan. Dia adalah Ganzong kuno dari dinasti Taigu. Mengapa saya tidak pergi dan menyelesaikannya? Nafasnya tidak stabil. Tenggat waktu tidak lama lagi. Selain itu, dia telah mencapai ranah memahami takdir, pertempuran di ambang kematian, dan tidak boleh diremehkan. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi. Tapi tuannya, Anda tidak takut. Tidak ada salahnya. Aku akan pergi menemuinya sendiri. Ahli misterius itu mungkin tidak akan datang. Bahkan jika Anda datang, mereka bahkan mungkin tidak menang. Gu Qianzong, ya. Aura ini. Itu kakak laki-laki. Seorang ahli misterius Dakian. Akhirnya, itu datang, masih tidak muncul. Anda melakukan perjalanan ribuan mil untuk menimbulkan masalah bagi saya. Tentu saja, aku harus bertemu denganmu. Suara itu. Itu kakak laki-laki. Suara itu. Mengapa terdengar begitu akrab? Bukan orang tua dari sebelumnya. Menarik. Seorang ahli misterius Dakian. Sangat muda. Itu adalah Su Chen. Bukankah dia diasingkan ke perbatasan barat? Tidak mungkin. Dia bahkan tidak memiliki sumber daya kultivasi. Bagaimana itu bisa terjadi? Sangat kuat. Bro. Ahli misterius itu. Itu benar-benar Anda. Dipilih ketika umur saya mendekati akhir. Datang dan menimbulkan masalah. Anda mempertaruhkan segalanya seperti ini. Saya bisa mengerti. Bagaimana Anda tahu tentang ini? HMPH. Situasi Anda. Saya tahu sekilas. Anda hanya mendapat manfaat dari 4 atau 5 hari umur. Itu benar. Anda masih muda. Pencapaian seperti itu telah dibuat. Masa depan, bahkan lebih menakutkan. Saya melihat aura Anda tidak stabil. Lawan aku hari ini. Saya khawatir Anda tidak akan berhasil melewati hari ini. Memikirkannya dengan matang. Saya. Ini adalah penguasa kuno-kuno. Anda adalah ancaman besar bagi dinasti. Bahkan jika itu mengorbankan nyawa saya. Aku ingin kamu mati juga. Saya tahu. Tapi kamu bukan tandinganku. Banyak pembicaraan tidak ada gunanya. Dan datang untuk bertarung. HMPH. HMPH. Mengapa Su Chen tidak menghindar? Ini pada dasarnya adalah bunuh diri. Saudaraku, tidak menginginkannya. Teknik pertahanan ini. Itu benar-benar bisa menahan garis energi pedang di alam Ximing. Kamu bisa menahan energi pedangku secara langsung. Harus ada teknik pertahanan yang kuat. Itu benar. Anak ini dengan santai menggunakan energi sejatinya. Bisa dipadatkan. Armor yang begitu kuat. Kekuatannya. Seberapa kuat dia? Anak. Keahlian Anda memang mengesankan. Anda ingin mengakui kekalahan. Jika demikian, aku akan membiarkanmu pergi. Berhenti sekarang. Anda bisa hidup 2 tahun lagi. Saya tidak pernah berpikir untuk hidup di tepi air. Anda menghina saya. Karena itu masalahnya. Kalau begitu mari kita bertarung. Saya tidak akan menahan diri. Bola cahaya ini menyembunyikan energi pedang. Mari kita lihat bagaimana Anda memblokirnya. Bermimpi membunuh buku ilahi. Tarik napas. HMPH. Kendaliku hilang. Langkah anak ini. Mengapa begitu aneh? Anak. Kekuatanmu benar-benar mengesankanku. Generasi muda dinasti primordial. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Anda. Anda memakannya.
Kesulitan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, atau mereka telah memanfaatkan peluang luar biasa. Senior, kamu menyanjungku. Jangan bertindak terlalu sentimental. Aku tidak memujamu. Anda adalah lawan yang layak. Selanjutnya, saya akan memberikan segalanya. HMPH. Lima roh tangan ilahi. Coba saya lihat. Kian Agung. Keterampilan para ahli top. Hahaha. Itu saja. Anda meremehkan lima roh tangan ilahi saya. HMPH. Anda pasti akan kalah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lima roh tangan ilahi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Luar biasa. Sudah berakhir. Itu belum berakhir. Ah. Bukan untuk saya. Saya jatuh cinta padanya. Apa yang baru saja dia lakukan? Anda jelas. Itu dipotong menjadi abu oleh energi pedang. Senior Gu. Memang, dia memiliki keberanian dan wawasan. Aku baru saja menyegel indera ilahimu. Anda mengetahuinya. Senior Gu. Anda hanya mendapat manfaat dari serangan terakhir. Mendapat banyak kekuatan. Bergerak. Itu benar. Memang. Hanya untuk pukulan terakhir. Bahkan jika itu berarti kematian. Izinkan saya menunjukkannya juga, warisan dinasti kuno. Kemudian biarkan generasi muda melihat sendiri. Kekuatan sejati Anda. HMPH. Pecah orang suci api berkobar. Lalu mari kita perbandingkan. Itu adalah bayangan pedangmu yang ganas. Energi pedangku masih kuat. HMPH. Oh sayang. Nah, ini dia. Ah, ah. Ah. Ini tidak mungkin. Energi pedang Anda. Bagaimana bisa begitu kuat? Senior Gu. Anda kalah. Tapi kamu pantas mendapatkan rasa hormatku. Pada akhirnya, aku masih tidak bisa mengalahkanmu. Pertempuran terakhir. Untuk bisa melawan Anda. Tidak ada penyesalan. Dia adalah lawan yang layak. Tuan rumah telah berhasil menyelesaikan krisis. Pikiran terbuka dan jernih. Pahami dan jadilah abadi. Ini adalah negeri dongeng. Oh wow, lihat. Ini benar-benar negeri dongeng. Jalanku tercapai. Tuan rumah telah mencapai dao dari pedang tanah abadi. Misi sistem tercapai. Sejak saat itu, pembawa acara berkata Zhao. Ilmu pedang adalah tuan rumah. Sistem akan bergabung dengan tuan rumah hati pedang. Berubah menjadi alam kejernihan hati pedang. Selalu menemani jalan abadi. Kesimpulannya. Saya berhasil.